Sobat Vero, perkenalkan aku Amelia Marda. Kali ini kita ada di segmen Merinding. Oke, pertama aku mau cerita sesuatu yang menurut aku tuh ini lumayan horor dan terjadi di hidup aku waktu umur aku 24 tahun. Waktu itu aku lagi syuting di luar kota, tepatnya daerah Jawa Tengah. Dan waktu syuting tuh emang kita tuh lagi di mes, ya kayak di mes gitu. Emang mesnya bisa dibilang sangat-sangat tradisional, jadi bukan yang modern. Jadi kesan-kesan yang agak agak horornya tuh kayak dapet banget. Waktu itu keadaannya lagi break, baru jam 10 malam. Jadi lagi istirahat di depan gitu kan, di bangku. Memang situasinya saat di bangku itu, depannya aku itu memang ada banyak banget pohonnya juga lumayan besar-besar. Cuman yang namanya aku nggak mikir horor, aku santai aja sambil dengerin musik, terus juga main handphone, baca-baca, ya buka-buka sosial media lah. Terus tiba-tiba memang ada yang, wah ini aku merinding. Tiba-tiba ada yang nangis di samping kanan aku, dekat banget kayak gitu, kayak sesegukan. Cuman ya aku pikir, oh nenek aku mungkin di dalam lagi nonton YouTube, karena nenek suka banget nonton horor. Abis itu ya aku cuek aja, aku masih belum peka akan hal itu gitu. Gak lama ya udah aku buka-buka sosial media lagi, baca-baca mentionan orang kayak gitu-gitu kan. Terus dia ngedeket lagi, jadi kayak ada anginnya gitu, dia ngedeket lagi di kuping aku, terus dia nangis lagi. Loh, kok ini agak serem ya gitu di mesnya. Padahal kemarin-kemarin biasa aja, nggak ada situasi yang horor. Aku masih cuek aja tuh kedua kalinya. Aku bener masih cuek aja. Aku yang kayak, oke, mungkin nenek nonton YouTube-nya kenceng banget ya, sampai suaranya kedengeran ke depan gitu. Masih santai nih, masih agak lemot ya, kalau misalkan itu agak serem. Jadi aku masih positive thinking aja. Aku scroll lagi, masih biasa aja, masih santai, masih chill, masih jam 10 malam nih. Makin kenceng dong di telinga aku, kayak bener-bener kayak ngebentak gitu, tapi dia kayak nangis, ngejerit gitu kan. Aku kayak, aku langsung lari ke dalam kan. Aku bilang ke nenek aku kan manggil nenek kan mamah ya. Mah, mama lagi nonton film setan. Aku bilang kayak gitu. Hah, enggak. Mama justru lagi buka aplikasi lain. Terus kayak, loh ada yang nangis loh tadi di depan. Aku bilang gitu kan. Itu siapa, kencang banget di kuping aku. Enggak, orang mama gak lagi nonton film horor. Nah terus siapa yang nangis di depan? Terus udah gak lama kan mungkin dari pemain yang lain juga kaget ngeliat aku teriak kan, ngedengar aku teriak kayak gitu. Terus pada keluar, waktu itu emang kebetulan aku main sama Kak Erik Astrada kan. Terus dia nanya, Mel, nangis? Kata dia gitu. Loh enggak, bukan aku yang nangis. Loh siapa yang nangis? Aku juga denger, kata gitu. Lah kakak denger juga. Aku yang kayak, loh kok merinding banget masalah gitu. Udah akhirnya aku cukup sampai situ. Akhirnya aku gak berani keluar lagi dong ke depan teras itu. Pas aku mau tidur karena aku udah merinding, udah takut banget. Dan terjadi lagi, udah kayak lagu Ariel Noah, tau gak jadi. Jadi kayak ada bayi nangis, di situasinya itu belakang aku tuh pabrik, gak ada apapun, gak ada, di mes itu gak ada yang bawa bayi, gak ada yang, di belakang pun gak ada rumah, itu bener-bener pabrik kosong yang udah gak produksi lagi. Terus aku yang kayak, lah terus ini gimana? Loh aku jadi merinding kan, ya udah aku tidurnya sambil dengerin musik deh. Aku yang kayak, wow ternyata di sini masih lumayan serem ya situasinya. Ya udah aku yang kayak, itu pengalaman paling serem banget sih. Bahkan ada yang sampai niruin aku. Jadi waktu padahal aku udah tag kan situasinya di luar mes. Jadi ada pembersih yang biasa bersih-bersih gitu kan. Ada mbak yang biasa bersih-bersih mes aku. Dia bilang, loh aku ngeliat Mbak Amel di dalam sendirian lagi nyisir, katanya. Loh Mbak Amel kan udah tag di luar mes. Loh tadi Mbak Amel baru nyisir di dalam. Tadi siapa yang di dalam sambil sisiran? Loh aku merinding kan diceritain kayak gitu. Abis selesai syuting aku langsung, Mel tadi lo sisiran jam berapa ya? Itu jam 1:30 siang. Aku yang kayak, loh aku 1:30 siang kan tag di kafe, aku bilang gitu. Loh tadi siapa ya yang nyisir? Wah, itu aku bener-bener lemes banget, kenapa harus niruin aku gitu.
Aku yang kayak, oh oke. Perasaan aku selalu berdoa deh, aku nggak lagi datang tamu juga setiap bulan. Ya udah sih, itu aja sih ceritanya. Kan biasanya kalau ngeliat itu sampai bisa sakit, tapi nggak jadi ngalamin sakit gitu, demam gitu. Nah itu aku nggak ngalamin sakit sama sekali, justru aku ngalamin kejadian itu pas aku udah hari keberapa ya? Hari ke-14 syuting mau pulang ke Jakarta. Jadi pas awal-awal aku datang ke mes, justru nggak ada horor apapun. Emang lumayan serem sih situasinya, kayak pedesaan terus banyak sawah-sawahnya gitu. Cuman pas aku datang sehari 2 hari nggak ada apa-apa. Itu pas aku mau pulang justru ada kejadian horor. Aku kan bingung ya, kenapa? Apakah yang penghuninya nggak mau aku pulang karena kangen? Aku juga nggak tahu ya. Itu horor banget sih, aku merinding banget. Kan biasanya itu ada treatment dari keluarga, apa nggak ada dukungan dari masyarakat lain? Nggak sama sekali. Selama hidup aku baru pertama ngalamin kejadian horor itu doang. Kayak yang itu bener-bener jelas di kuping aku bener lagi lemot aja kali ya. Aku ngerasa positive thinking. Sekali, 2 kali nggak kerasa. Ketiga kalinya baru aku kayak, oh oke, aku langsung kabur dan semuanya pada peka akan hal itu, pada nangis gitu loh. Waktu itu aku boleh sebut ya Kaworo, aku main sama Kaworo juga, yang penyanyi campur sari. Kalau dia ngalamin kejadian yang beda, dia emang diliatin sosoknya karena emang bisa ngeliat. Kalau aku kan nggak, dan nggak mau ya, aku nggak mau, jangan sampai gitu. Itu baru pertama kali kejadian dalam hidup aku. Aku kebingung kok ketiga kalinya, dan aku masih lemot aja. Kedua kalinya ya udah mungkin mama lagi nonton YouTube. Ketiga kalinya makin kenceng dong, kayak yang ngasih kode. Kalau dia tuh kayak sedih, aku nggak tahu dia sedih kenapa, tapi emang sedih itu nangisnya. Tapi itu setelah selesai syuting dan pulang ke Jakarta itu ngalamin kejadian Di rumahnya nggak, misalnya kadang ada yang ngikutin gitu? Enggak, justru aku nggak sakit, alhamdulillahnya ya, aku nggak sakit, nggak ngerasa pusing atau apapun. Udah pas di itu doang, di mes doang. Nah kayak, loh kok kayak gitu ya? Itu serem banget. Yang paling serem yang nyerupain aku sih lagi sisiran, siang-siang, 1:30 siang. Padahal aku lagi tag di kafe, tapi mbak-mbak, aku merinding. Tapi mbak-mbak yang, yang biasa bersihin mes aku bilang, loh Mbak Amel tadi lagi nyisir di dalam, makanya bingung kenapa nggak ikut keluar gitu. Nah itu cerita merinding dari aku, pokoknya ya lumayan serem lah ya. Dan jangan lupa saksikan Aini Malaikat Tak Bersayap setiap hari jam 18.30 hanya di Antv.